Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilah warzuqna ijtinabah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Lanjutkan belajar kita dalam kitab Matan Ajrumiyah. Dan di pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang at-tawabi' yang diantaranya adalah an-na'at atau sifah, ya, an-na'at atau sifah. Dan kita telah pelajari bahwasanya at-tawabi' ini itu mengikuti al-matbu'nya atau yang diikutinya dari 4 hal, yaitu adalah yang pertama dari segi jenisnya mudzakkar dan muannasnya. Kalau matbu'nya mudzakkar, maka tabi'nya juga mudzakkar. Kalau matbu'nya muannas, maka tabi'nya juga muannas. Ya, contohnya di dalam bab na'at. Kalau man'utnya atau mausufnya itu mudzakkar, maka na'atnya juga mudzakkar. Begitu juga sebaliknya, kalau man'utnya atau mausufnya itu muannas, maka naatnya atau sifatnya juga muannas. Dan yang kedua dari segi adat, yang ketiga dari segi ta'yin atau ma'rifah nakirahnya, dan yang terakhir dari segi i'rab. Nah, yang kedua yang termasuk ke dalam kategori dari at-tawabi' adalah al-atfu. Ya, al-atfu yaitu kata konjungsi, ya, kata konjungsi yang dimana terdiri dari beberapa huruf dan setiap huruf memiliki fungsinya masing-masing. Kita baca. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu taala babul atfi. Ya, bab tentang ataf. Wa huruful atfi 10. Dan huruf ataf itu ada 10. Wahia, ya, yang termasuk dengan huruf ataf itu adalah yang pertama al-waw, yaitu huruf waw, wal fa, huruf fa, kemudian summa, kemudian au, am, imma, bal, la, lakin, hatta fi ba'dil mawadi', dan terakhir hatta pada beberapa keadaan. Yang pertama ada al-waw. Huruf waw itu di dalam penggunaannya untuk atof, dia berfungsi sebagai memberikan faedah at-tasyrik, yaitu eh, ketika ataf dan ma'tuf dan ma'tuf alainya itu dalam keadaan bersama, ya, dalam keadaan berbarengan, yufidu tasyrik. Contohnya misalnya zahaba Muhammadun wa Ahmad. Zahaba Muhammadun wa Ahmad. Telah pergi Muhammad dan juga Ahmad. Nah, maka Muhammad dan Ahmad di situ perginya bareng. Perginya bareng, bukan secara bergiliran atau bergantian. Itu al-waw, ya, yufidu tasyrik. Ya, memberikan faedah berbarengan. Bahwasanya ma'tuf dan ma'tuf alainya itu dalam keadaan bersama. Yang kedua ada alfa. Huruf fa sama seperti waw, ya. Namun ada sedikit perbedaan, yaitu kalau fa itu tidak berbarengan melainkan yufidu ta'qib, ya. Yufidu ta'qib yang dia itu berfungsi untuk menunjukkan bahwasannya antara ma'tuf dan ma'tuf alaihnya itu bergiliran, ya, bergantian namun dengan berkesinambungan. Ya, si A telah pergi, kemudian B langsung pergi. Ya, contohnya kayak dzaba Muhammadun fa Ahmadu. Dzaba Muhammadun fa Ahmadu. Telah pergi Muhammad, diiringi, ya, diiringi dengan Ahmad. Diiringi dengan Ahmad.
Nah, ya. Nah, jadi eh, Muhammad sebagai ma'atuf alaih dan Ahmad sebagai ma'atufnya. Nah, itu eh, seakan-akan ma'atuf alaihnya yaitu Muhammad itu pergi terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ma'atufnya yaitu Ahmad. Nah, kalau dalam bab ataf yang di depan itu disebut dengan ma'atuf alaih. Ya, sedangkan setelahnya itu disebut dengan ma'atuf. Beda dengan bab idofah. Kalau idofah mudofnya itu yang di depan, ya, kemudian setelahnya baru disebut dengan mudofun ilaih. Adapun dalam bab ataf maka yang di depannya itu yang pertama datang itu adalah ma'atufun alaih, kemudian setelahnya disebut dengan ma'atuf. Soalnya nanti kan kita sebutkan contohnya. Kemudian ada waw. Waw di sini yufidut takhir, ya, yufidut takhir, yaitu memberikan faedah berupa pilihan, ya, yaitu pilihan. Contohnya misalnya tazawwaj hindan au ukhtaha. Tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudaranya. Nikahilah Hindun atau saudaranya. Nah, maka di sini au di sini memberikan faedah at-takhir atau opsi atau pilihan bahwasannya orang yang diajak bicara ini, ya, itu disuruh memilih antara menikahi Hindun atau saudaranya. Jadi berupa pilihan. Itu fungsi dari au, yufidut takhir. Kemudian setelahnya yaitu adalah eh, ya. Am di sini seperti au, ya, seperti au. Seperti au namun ada sedikit perbedaan dalam fungsinya. Ya. Kalau secara terjemahan sama-sama artinya atau. Namun bedanya kalau am ini dia didahului oleh hamzatul istifham. Didahului oleh hamzatul istifham. Ya, contohnya seperti misalnya ana jaha Muhammadun am Amrun. Ya, ana jaha Muhammadun am Amrun. Apakah Muhammad telah sukses atau Amr? Apakah Muhammad telah sukses atau Amr? Ya. Nah, maka di sini ada sedikit perbedaan dengan au. Ana jaha Muhammadun am Amrun. Kalau kita perhatikan, adapun untuk am dia didahului dengan hamzatul istifham. Berbeda dengan au, ya. Adapun au dia tidak perlu didahului dengan hamzatul istifham. Tadi contohnya untuk au tazawwaj hindan au ukhtaha. Eh, tazawwaj hindan au ukhtaha. Nikahilah Hindun atau saudaranya. Nah, kalau kita perhatikan secara fungsi, ya, itu keduanya memiliki yufidu takhir, ya. Yufidu takhir memberikan opsi atau pilihan. Namun dari segi penggunaannya, kalau au itu tidak perlu didahului oleh hamzatul istifham, sedangkan am itu didahului oleh hamzatul istifham. Nah, kemudian selanjutnya ada imma, ya, imma. Di sini imma dimasukkan oleh Al-Imam Ibnu Jurrum ke dalam bab atof. Namun para ulama, para nuhat ahli nahu itu berbeda pendapat. Apakah imma ini termasuk ke dalam bab atof?
termasuk ke dalam huruf-huruf ataf atau tidak? Nah, ya, sebagian ya, pensyarah kitab Matan Ajrumiyah mengatakan bahwasannya untuk imma ini dia termasuk ke dalam bab ataf. Namun sebagian lainnya mengatakan tidak, imma tidak masuk ke dalam bab ataf. Nah, oke lah, andai kan kita anggap imma ini termasuk ke dalam bab ataf, ya. Maka bagaimana contohnya, ya? Eh, Contohnya seperti misalnya eh, zahaba Muhammadun imma Amrun. Eh, Zahaba Muhammadun imma Amrun. Nah, kalau imma di sini eh menurut sebagian para ulama, imma itu fungsinya ada yang bilang sebagai lead isyak, ya, atau memberikan keraguan, ya, keraguan, memberikan keraguan seperti ya, Zahaba Muhammadun imma Amrun. Telah pergi Muhammad, ya, imma atau bisa jadi ya, Amr, bisa jadi Amr, bisa jadi Amr. Nah, atau misalnya contoh yang ada di Al-Qur'an misalnya, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, eh, fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Eh, fa imma ma'an fa inna fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Ya, maka bisa jadi man alman itu dibebaskan, eh, tawanan perangnya. Ayat ini berkaitan tentang tawanan perang, ya, di dalam surat Muhammad, fa imma mannam ba'du wa imma fidaan. Maka bisa jadi eh, dibebaskan tawanan perangnya secara cuma-cuma, wa imma fidaan, dan bisa jadi juga diberikan fida, ya, yaitu tebusan. Maka orang yang mau bebas dari tawanan harus menebus dirinya. Nah, ya. Ya, jadi iman juga sebenarnya mirip seperti au atau am, sama-sama berupa pilihan. Namun ima itu lebih ke eh, ya, intinya mirip, ya, mirip-mirip seperti au atau am. Litakhir juga, sebagian ulama mengatakan litakhir. Ya, litakhir juga. Hmm. Tahu contoh lainnya, inna hadainahu sabila imma syakira wa imma kafura. Nah, kami menunjukkan jalan kepada mereka imma syakira, ya. Bisa jadi mereka bersyukur, wa imma kafuro, dan bisa pula mereka kafir. Jadi imma itu, ya, lebih gampangnya mirip seperti au atau am, namun dia penggunaannya diulang. Oh, apa ini ada sedikit salah. Dzahaba imma Muhammadun wa imma Amrun, ya. Dzahaba imma Muhammadun wa imma Amrun. Ya. Dzahaba imma Muhammadun wa imma Amrun. Dzahaba imma Muhammadun wa imma Amrun. Nah, maka kalau kita irob, ya, misalnya kita ingin mengirob amma di sini, maka kita katakan imma, eh yang pertama itu
disebut dengan harfu atf, ya. Ya, harfu atfin mabniyun ala sukuni la mahalla lahu minal i'rab. Ya, la mahalla lahu minal i'rab. Dan imma yang kedua juga sama. Jadi i'rab dengan harfu atfin la mahalla lahu minal i'rab. La mahalla lahu minal i'rab. Itu pemakaiannya memang dua, dua harus dua, Ustaz. Ima. Eh kalau yang saya temukan contoh-contohnya itu di Al-Qur'an kebanyakan dipakainya seperti itu. Ya, di dua kali, cara pemakaian dua kali. Namun dalam contoh ucapan biasanya, ya, ucapan sehari-harinya, maka eh, apa namanya, eh, jarang ya kita temukan yang dipakainya cuma satu doang. Tapi walau alam saya belum menemukan contohnya yang jelas. Biasanya diulang, gitu. Diulang. Qama imam Muhammadun wa imma Amrun. Qama imam Muhammadun wa imma Amrun. Diulang. Nah, ya, intinya sebenarnya imma di sini para ulama berbeda pendapat apakah dia termasuk harfu atfin, huruf ataf atau bukan. Ya, namun kebanyakan ahli nahwu mengatakan imma itu bukan harfu atfin, bukan huruf ataf, tidak termasuk dalam huruf ataf. Nah, kalau imma tidak termasuk dalam huruf ataf, maka jumlah yang sebenarnya untuk huruf ataf adalah 9. Seperti itu. Nah, kemudian bal, ya. Bal, selanjutnya ada bal. Bal itu fungsinya yufidul itrab. Ya, yufidul itrab. Yufidul itrab atau eh, bahasanya apa ya kira-kira ya idrop itu. Ya, contohnya misalnya eh, menunjukkan kayak bahkan gitu, bahkan seperti bahkan kalau dalam bahasa Indonesia. Contohnya eh qoma, ya, qoma Khalidun, qoma Khalidun bal Zaidun. Qoma Khalidun bal Zaidun. Telah berdiri Khalid bal Zaidun. Bahkan Z juga, bahkan Z, bahkan Z. Kalau diterjemahkan kira-kira seperti itu. Qoma Khalidun bal Zaidun. Ya, seperti apa namanya? Kalau diterjemahkan ya bahkan lah, bahkan, bahkan. Lil idrop disebut lil idrop. Nah, adapun untuk lakin, ya, untuk bukan lakin, sebelum lakin ada la dulu ya. Kemudian yang la ya untuk penafian, ya, yufidun nafi. Contohnya, ya, kita mirip-miripkan contohnya, ya. Jalasat Fatimatu la Aisyatu, la Aisyatu. Eh, duduk Fatimah la Aisyah, bukan Aisyah. Duduk Fatimah bukan Aisyah. Nah, itu untuk lin nafyi. Nah, jadi untuk la di sini harfu atofnya ini dia eh, untuk menafikan setelah lanya, berbeda fungsinya dengan lakin. Berbeda fungsinya dengan lakin. Kalau lakin dia untuk eh, pengkoreksian. Nah, saya udah nemu kata yang tepat ya. Kalau lakin itu untuk eh, penyakalan atau pengoreksian, ya, pengoreksian istidrok, untuk pengoreksian, ya. Alhamdulillah sudah ketemu kata yang cocok ya untuk istidrok lakin. Kalau la itu untuk menafikan
kata setelah lahnya, ya di sini berarti yang dinafikan jalasat Fatimatu la Aisyatu, maka yang dinafikan itu bukan Fatimahnya melainkan Aisyahnya yang dinafikan. Ya, ini yang dinafikan. Ya, sedangkan yang duduknya Fatimah bukan Aisyah. Adapun kalau lakin, ya, kalau lakin, eh, contohnya misalnya ya, eh, khoroja, khoroja Ahmadu, atau biasa didahului dengan ma, ya, ma nafiyah, ma khoroja Ahmadu lakin, ma khoroja Ahmadu lakin Usama, ma khoroja Ahmadu lakin Usama, ma khoroja Ahmadu lakin Usama, ma khoroja Ahmadu lakin Usama. Tidak duduk Ahmad, akan tetapi Usama yang duduk. Afan, tidak keluar Ahmad, akan tetapi Usama yang keluar. Ma khoroja Ahmadu lakin Usama. Nah, kalau lakin di sini biasanya didahului oleh huruf nafi, oleh huruf nafi. Seperti misalnya ma atau la, ya. Seperti ma atau la. Nah, kemudian selanjutnya hatta fi ba'dil mawadi', dan juga hatta dalam sebagian tempat, ya. Contohnya di dalam uh, ibaroh atau contoh yang terkenal di dalam belajar ilmu nahwu itu, dalam hal hatta sebagai harfu ataf itu adalah contohnya seperti akal tus samaka hatta, ya, hatta ra'saha, ya, akal tus samaka hatta ra'saha, aku memakan ikan hatta ra'saha, ya, sampai kepalanya. Nah, hatta di sini itu eh, berfungsi sebagai atof, berfungsi sebagai atof. Akal tusamaka hatta ra'saha. Sebenarnya ini bisa dibaca dengan tiga cara, ya. Akal tusamaka hatta ra'suha, akal tusamaka hatta ra'saha, akal tusamaka hatta ra'siha. Nah, setiap contoh yang tadi itu benar semua. Namun yang membedakan fungsi hatanya saja. Ya, kalau kita mendomahkan sinnya pada ra'saha, ya, kita domakan sinnya jadinya ra'suha, akal tusamaka hatta ra'suha, maka hatta di situ menjadi eh, apa namanya, sebagai jumlah istinafiyah, ya, jumlah istinafiyah, ya, jumlah istinafiyah. Akal tusamakah hatta ra'suha ma'kulun, hatta ra'suha ma'kulun, maka ada khobar yang dibuang. Nah, itu disebut sebagai uh, hatta yang menjadikan atau yang dapat membuat jumlah yang baru, atau disebut dengan istinafiyah atau ibtidaiyah. Nah, kemudian kalau kita baca akal tus sama ke hatta roksaha, maka hatta di sini menjadi wow, ya, menjadi seperti harfu ataf. Seakan-akan kita mengucapkan akal tus sama ke waroksaha. Aku makan ikan dan kepalanya. Nah, kalau kita kasrohkan akal tus sama ke hatta roksaha, maka hatta di sini menjadi hatta harfujar. Hatta harfujar, ya. Hatta di sisi lain juga sebagai harfu jar. Selain sebagai harfu ataf, dia juga berfungsi sebagai harfu jar. Nah, contohnya dalam Al-Quran hatta matla'il fajr. Hatta matla'il fajr. Nah, hatta matla'il fajr di sini dia menjadi hatanya menjadi harfu jar. Nah, karena setelah hatanya menjadi kasroh.
Nah, kemudian ya kata al-musannif rahimahullah taala, fa in atafta biha ala marfu'in rafa'ta. Ya, apabila kamu mengatofkan ya seluruh tadi huruf-huruf atof yang disebutkan ala marfu'in ya, ma'tuf alainya hukumnya marfu' ya, dari segi i'rabnya, au ala mansubin afwan ya, ma'tuf alainya marfu' maka rafa'ta, maka kamu merafa'kan yang menjadi ma'tufnya juga ya, mengikuti ma'tuf alainya ya, karena kalau ma'tuf alainya marfu maka ma'tufnya juga marfu. Au ala mansubin nasabta, atau ya ma'tuf alainya itu mansub, maka ma'tufnya juga harus mansub mengikuti ma'tuf alaihinya. Sekali lagi ma'tuf alaihinya itu yang pertama, yang sebelum harfu ataf. Kalau dalam contoh zaba Muhammadun wa Ahmadu, maka Muhammadun itu menjadi ma'tuf alaihinya, sedangkan Ahmad itu menjadi ma'tufnya. Ya, maka kalau tadi kan contohnya ada Muhammadun itu kan rofa, Muhammadunnya ma'tuf alainya, maka Ahmadnya juga harus rofa. Kalau nasab misalnya darabtu Muhammadan wa Zaidan, aku memukul Muhammad dan Zaid. Nah, Muhammadnya itu dia mansub Muhammadan. Nah, maka ma'tufnya juga yaitu Ahmad juga harus mansub. Darabtu Muhammadan wa Ahmadah. Darabtu Muhammadan wa Ahmadah. Au ala makhfudin khafatta, atau atas makhfud ya, atau majrur, isim yang majrur ya, marartu bi Muhammadin wa Ahmada ya, atau kita ganti jangan Ahmad karena Ahmad itu isim ghair munsharif ya, marartu bi Muhammadin wa Khalidin, marartu bi Muhammadin wa Khalidin ya, aku melewati Muhammad dan juga Khalid. Nah, maka Muhammad di sini dia majrur ya, dikarenakan dimasuki harfu jar yaitu ba. Nah, dia sebagai ma'tuf alaih. Dia sebagai ma'tuf alaih, maka ma'tufnya yaitu Khalid, itu dia juga harus majrur mengikuti Muhammad. Dia juga majrur mengikuti Muhammad. Naam. Nah, takul contohnya ya. Qama Zaidun wa Amrun ya. Zaidun itu ma'tuf alaihnya. Ya, Zaidun ma'tuf alaihnya dan dia marfu, maka ma'tufnya yaitu Amrun itu juga harus marfu. Qama Zaidun wa Amrun. Kemudian wa ra'aitu Zaidan wa Amrun. Wa ra'aitu Zaidan, aku melihat Zaidan, Zaid dan Amr. Zaidan di sini mansub karena dia maf'ul bih, maka amrnya sebagai ma'tuf maka mengikuti ma'tuf alih yaitu Zaid. Yaitu Zaid itu mansub kedudukan i'rabnya, maka amronnya juga harus mansub. Kemudian wa marartu bi Zaidin wa Amrin. Dan aku melewati Zaid dan juga Amr. Maka di sini seperti yang telah berikan contohnya, Zaidin di sini dia majrur ya karena ada harfu jarnya, maka amrnya mengikuti ma'tuf alainya yaitu Z. Amr sebagai ma'tuf mengikuti Z sebagai ma'tuf alaih dari segi jarnya. Maka amrnya juga harus majrur. Marartu bi Zaidin wa Amrin. Nah, kemudian terakhir contohnya wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Nah, di sini itu contoh dalam fiilnya ya. Wa Zaidun dan Zaid lam yakum tidak berdiri, wa lam yaq'ud dan tidak juga duduk. Nah, maka harus sama juga kalau fiilnya majzum, maka fiil yang keduanya juga harus majzum. Oh ya, ada yang kelewat ya. Au ala majzumin jazamta, atau engkau mengatafkan ya ma'tuf alainya majzum, maka fiil setelahnya atau ma'tufnya menjadi majzum juga. Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Zaid tidak berdiri dan juga tidak duduk. Naam. Ya. Baik. Itu ya sedikit pembahasan mengenai ataf. Ya, apakah ada pertanyaan Bu sebelum kita lanjutkan ke tawabi yang berikutnya mengenai ataf ini? Insya Allah jelas ya Bu ya. Ustaz. Nah, ya selanjutnya yang termasuk ke dalam tawabi juga adalah at-taukid ya. At-taukid. At-taukid itu juga termasuk dalam at-tawabi, namun
dia sebagai penguat ya dari muakkadnya, atau yang dikuatkan. Nah, at-taukidu ya, Al-Imam Ibnu Ajurum berkata at-taukidu tabi'un lil muakkadi fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi. Ya, taukid adalah tabi pengikut lil muakkadi ya, atas muakkadnya yang dikuatkan, fi raf'i dalam hal i'rabnya, baik itu dari segi rafa'nya, wa nasbihi atau nasabnya, wa khafdihi atau khafatnya, wa ta'rifihi atau ma'rifah atau nakirahnya. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin. Ya, dan taukid itu menggunakan lafaz-lafaz yang telah diketahui. Ini untuk taukid yang disebut dengan taukid ma'nawi. Ya, taukid jadi dibagi menjadi dua. Ada taukid lafzi, ada taukid ma'nawi. Nah, di sini saya sebutkan ya di syarahnya wayan qasimu ila lafziyin wa ma'nawiyin. Dan taukid itu terbagi menjadi dua, ya. Ini saya singgung di dalam syarah. Wayan qasimu taukidu ila qismaini, pada dua pembagian. Ila lafziyin wa ma'nawiyin, yaitu kepada taukid lafzi dan juga taukid ma'nawi. Misalul lafzi, ya, contoh dari taukid lafzi itu adalah nahwu, contoh jaa abuka abuka, telah datang bapakmu bapakmu. Nah, abuka di sini yang pertama itu fa'il, ya, fa'il ya, dan dia marfu, dan tanda rafa'nya adalah dengan waw dikarenakan dia asmaul khamsah, termasuk dalam asmaul khamsah. Nah, abuka yang kedua gimana i'rabnya? Nah, maka abuka yang kedua ini dia di i'rab dengan taukid. Abuka taukidun marfu'un wa alamat rafi'i al-waw dan nahu asmaul khamsah. Nah, maka abuka yang kedua ini itu i'rabnya sebagai taukid. Nah, muakkadnya itu adalah abuka yang pertama. Itu disebut dengan taukid lafzi. Jadi cuman mengulang katanya saja. Cuma mengulang katanya. Itu yang dimaksud dengan taukid lafzi. Kemudian contoh yang kedua adalah misalul ma'nawi. Dan contoh untuk taukid ma'nawi adalah jaa abuka nafsuhu. Jaa abuka nafsuhu. Telah datang bapakmu nafsuhu, ya, sendirian, ya, dengan sendirinya, dengan dirinya, ya. Jaa abuka nafsuhu. Jaa sini fi'il madhi, ya, mabni 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Abuka fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi al-waw li'annahu asmaul khamsah. Kemudian nafsuhu, ya, taukid marfu dan tanda rafa'nya itu dengan dhammah. Di sini saya nggak mengirob mudhof ilaihnya ya, untuk mempercepat mempersingkat waktu. Nah, itu misal dari misal lafzi dan juga ma'nawi. Nah, di sini yang dibahas oleh Al-Imam Ibnu Ajurum itu cuman taukid ma'nawi. Karena taukid lafzi itu telah jelas, gampang insya Allah. Wa yakunu bi alfadhin ma'lumatin, ya, dengan menggunakan lafaz-lafaz tertentu. Wahya, ya, dan lafaz-lafaz tersebut adalah an-nafsu, ya, an-nafsu seperti, ya, jaa abuka nafsuhu, ya, jaa abuka nafsuhu. Kemudian juga al-ain, ya. Kalau untuk yang sendiri ya, yang bentuknya mufrad itu pakai nafsu atau ainuhu. Nah, contohnya kalau ain adalah jaa abuka ainuhu. Telah datang bapakmu ainuhu, ya, matanya. Maksudnya bukan matanya tapi ya sendirian dia ainuhu. Gitu. Telah datang bapakmu, ya, untuk memperkuat, ya, memperkuat bentuk, eh, kalau dalam bahasa Arab disebut dengan taukid, ya, untuk memperkuat kata yang sebelumnya maka perlu lafaz tambahan. Di sini bisa dengan nafsu atau ain. Kalau untuk yang sendirian. Nah, kalau untuk jamak, bentuknya jamak itu bisa pakai kulun atau ajma'u, ya. Contohnya misalnya ja'at tullabu kulluhum. Ja'at tullabu kulluhum, telah datang murid-murid kulluhum seluruhnya. Kulluhum seluruhnya, ya. Atau misalnya ajma'. Ja'at tullabu ajma'uhum. Eh, ja'at tullabu ajma'uhum.
Ya, Itu tadi nafsu sama ainu itu artinya sama dan pemakaiannya sama aja bisa ya ditukar-tukar. kalau artinya kita dalam bahasa Indonesia itu sama Bu ya, untuk penguatan aja. Ya, lah datang bapakmu ya dengan dirinya. Maksudnya ya dia dia sendiri datang gitu, sendiri datang. Kalau ain ya kalau kita artikan dengan matanya itu emang secara bahasa artinya mata, namun maksudnya ya dia datang benar-benar datang sendiri gitu. Gimana jelasinnya ya? Intinya artinya untuk penguatan. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada sih ini ya. Lah datang bapakmu ya dengan dirinya misalnya gitu. Di sini merupakan kekhususan atau keunggulan bahasa Arab dari bahasa yang lain itu adanya taukid ini. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ya adanya cuman bentuk penguatan menggunakan kata kayak sesungguhnya atau pengulangan kita tadi kayak taukid lafzi ya. Namun untuk taukid manawi, walau alam saya nggak tahu. Ya intinya untuk bentuk penguatan. Namun maknanya sama. Nafsu atau ainhu itu sama. Ya nggak mungkin matanya doang datang. Enggak. Tapi maksudnya ya sama orangnya gitu. Tapi untuk penguatan saja. Nah, atau juga kulluhum ya, atau untuk yang jamak kulun atau ajma. Nah, kalau kulun yaitu kelas lah jelas tadi contohnya ja'at tullabu kulluhum telah datang siswa seluruhnya atau ajma. Nah, ini bisa kita menggunakan ja'at tullabu ajma'uhum atau ja'at tullabu ajma'un ya, pakai bentuk jamak mudzakkar salim. Ya, kita sering dengar kayak gitu ya. Contohnya kayak radhiyallahu anhum ajma'in. Radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Nah, ajma'in di sini dia menjadi taukid bagi domir hum, anhum ajma'in. Makanya dia jadinya majrur, tanda jarnya dengan ya, dikarenakan dia jadi taukid bagi hum, bagi domir mutasil. Nah, kemudian watawabi'u ajma' dan yang mirip-mirip dengan ajma' ya, yang mengikuti ajma', maksudnya yang maknanya sama dengan ajma' adalah seperti akta. Ya, akta juga mirip dengan ajma'. Kemudian abta', abta'uhum, aqta'uhum. Kemudian juga absa'uhum, ya, absa'uhum. Ya, takul contohnya seperti qama zaidun nafsuhu. Qama zaidun nafsuhu. Wa ra'aitul qauma kullahum. Aku melihat suatu kaum seluruhnya. Kemudian contoh yang lain wa marartu bil qaumi ajma'in. Dan aku melewati suatu kaum ajma'in atau ajma'ihim juga bisa ajma'ihim atau ajma'in dengan menggunakan bentuk jamak muzakkar salim ya itu juga bisa. Nah, ajma'in itu menjadi taukid. Nah, ada lagi yang mau ditanyakan Bu? Atau Iya. jelas? Insya Allah jelas ya Bu ya. Nah, ya untuk masalah tawabi ini sebenarnya gampang. Ya gampang asalkan kita tahu apa yang harus kita pahami mengenai eh, kaidah-kaidah tawabi ini ya. Cuman tadi yang empat yang kita sebutkan, tawabi itu harus mengikuti matbu'nya dalam empat hal. Adapun ya untuk fungsinya tadi telah disebutkan ya, kalau taukid untuk penguatan, ataf itu untuk kata sambung, ya sifat itu untuk mensifati, dan terakhir nanti badal. Yang terakhir insya Allah badal. Nah, ya setelah ini taukid selanjutnya yang keempat adalah al badal, yaitu adalah kata ganti ya, kata ganti. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita bisa artikan kata yang digunakan untuk mengganti sesuatu, mengganti kata yang lain. Nah, contohnya di sini disebutkan ya pengertiannya idza ubdila ismun ya idza ubdila ismun min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami'i i'rabihi. Apabila isim diganti dengan isim ya, dan fi'il diganti dengan fi'il, maka isimnya itu mengikuti isim yang diganti atau fi'il itu mengikuti fi'il yang diganti.
Wa huwa arba'atu aqsam, dan badal ini ada empat macam. Nah, ini yang badal ini yang lumayan sulit ya, karena pembagiannya banyak. Yang pertama ada badlu syai'i, badalu syai'i minasyai', ya. Badalu syai'i minasyai', ya, mengganti sesuatu dengan atau mengganti sesuatu dari sesuatu. Mengganti sesuatu dari sesuatu. Atau kalau dalam eh, bahasa lainnya disebut dengan badal muthabik. Badal muthabik. Dalam bahasa kitab lainnya itu disebut dengan badal muthabik. Ustaz Afwan suaranya kok mengecil Ustaz? Oh iya, ya disebut juga badal muthabik. Untuk badalu syai'i minasyai' itu disebut dengan badal muthabik. Yaitu badal yang apple to apple, ya. Apple to apple maksudnya sesuai dari ukurannya sama atau eh, tidak. Intinya pas lah ya. Contohnya misalnya kayak kayak misalnya Muhammadun Rasulullah, ya. Muhammad apa eh, Ja'a Muhammadun Rasulullah, Ja'a Muhammadun Rasulullah, telah datang Muhammad Rasulullah, Ja'a Muhammadun Rasulullah. Nah, Muhammad di sini itu menjadi fa'il, ya. Fa'il bagi fi'il Ja'a. Kemudian Rasulullah di sini rasulnya menjadi badal, badal untuk Muhammad. Nah, kalau itu sesuai mutobik ya. Gimana jelasinnya ya dalam bahasa Indonesia, agak susah. Yaitu untuk suatu kata yang memang tepat atau cocok bagi yang digantinya. Nah, kalau Muhammad ya diganti dengan Rasulullah itu pas gitu, pas. Karena seukuran atau sama ya, untuk kadarnya. Beda kalau badal ba'at minkul, ya, sebagian dari keseluruhan. Jadi ini nggak apple to apple ya, nggak sebanding, yang nggak sebanding. Kita mengganti mubdal yang itu atau kita mengganti yang digantikannya yang itu dia keseluruhan, maka kita ganti dengan sebagiannya. Misalnya, contohnya misalnya ya, eh, Ja'a Muhammadun wajhuhu, Ja'a Muhammadun wajhuhu, telah datang Muhammad wajahnya. Nah, kan ini kan nggak sebanding ya. Muhammad itu utuh keseluruhan ya, keseluruhan. Nah, namun kita menggunakan badal yang sebagiannya, yaitu wajahnya, wajahnya saja. Nah, wajah itu bagian dari Muhammad. Wajah itu bagian dari Muhammad. Nah, itu yang dimaksud dengan badal ba'd min kul. Jadi itu pengganti yang menggunakan sebagian dari kata yang digantikannya atau disebut dengan mubdal, yang menggunakan sebagian ya dari kata yang digantikannya. Contohnya di sini menggunakan wajah, ya, wajah. Mubdalnya mana? Mubdalnya itu Muhammad. Ja'a Muhammadun wajhuhu. Telah datang Muhammad wajahnya. Nah, wajahnya di sini menjadi badal. Badal mubdalnya mana yang digantikannya, yaitu Muhammad. Ya, bukan berarti kita mengatakan oh berarti mukanya doang Muhammad yang datang, enggak, tapi itu cuman badalnya aja. Badalnya aja. Nyam. Kalau tadi Ja'a Muhammadun Rasulullah, yaitu memang Rasulullah, yaitu sama kul min kul ya, atau keseluruhan dari keseluruhan ya. Itu apple to apple, sebanding, sebanding. Sedangkan kalau Ja'a Muhammadun wajhu ini enggak sebanding. Makanya disebut dengan badal ba'at min kul. Ya, badal sebagian dari keseluruhan. Kemudian yang ketiga ada badalul istimal ya. Badalul istimal. Nah, badalul istimal ini ya, badalul istimal atau badal istimal ini adalah badal yang mirip seperti badal ba'at min kul, namun untuk badalnya ini sifatnya ma'nawi ya, bukan zat. Bukan suatu zat ya, bukan suatu yang nampak atau yang kelihatan
Ya kalau tadi ya eh Ja'a Muhammadun wajahuhu, telah datang Muhammad wajahnya. Wajah itu kan sesuatu yang nampak ya, sesuatu yang nampak ya. Ya, adapun kalau untuk badal istimal ini dia bukan suatu yang nampak ya, atau suatu yang sifatnya maknawi ya, maknawi. Contohnya misalnya a'jabani Muhammadun ilmuhu. A'jabani Muhammadun ilmuhu. Ya, membuatku kagum Muhammad ilmunya. Ya, contohnya di sini saya tulis ya. A'jabani Muhammadun ilmuhu. Telah membuatku takjub Muhammad. Namun yang buat takjub itu apanya? Ilmunya. A'jabani Muhammadun ilmuhu. Jadi Ustaz, kalau yang ini bukan bagian tubuhnya gitu ya, Ustaz. Bukan bagian tubuhnya atau suatu yang kelihatan ya, tapi yang sifatnya maknawi ya, yang tidak kelihatan, yang maknawi. Begitu kira-kira kalau badal istimal. Kayak misalnya A'jabani Muhammad ra'yuhu ya, membuatku takjub Muhammad tapi pendapatnya gitu. Pendapat sama ilmu kan itu bukan suatu hal yang dapat terlihat. Itu sifatnya maknawi, bukan suatu yang kelihatan. Atau contoh lainnya ya, eh, baro'a al-katibu kitabatuhu ya, penulis itu ahli tapi tulisannya. Nah, baru al-katibu kitabatuhu. Nah, kitabatuhu di sini itu sebagai badal bagi katibnya, penulisnya. Nah, kitabah ini ya itu sifatnya maknawi, ya, sifatnya maknawi, bukan suatu hal yang nampak jelas gitu. Telah membuatku telah takjub apa namanya, telah ahli seorang penulis tulisannya ya, gaya penulisannya, gaya penulisannya seperti itu. Nah, intinya badal istimal itu dia mirip seperti ba'd minqul tapi bukan bukan suatu yang nampak ya, atau disebut juga dengan suatu yang maknawi ya. Nah, selanjutnya badalul ghalat ya. Nah, ini badal ghalat gampang ya, yaitu ketika kita ingin mau ngoreksi ya, kita misalnya pengen manggil, kita pengen ngomong ja Muhammadun, ternyata bukan Muhammad ya, tapi kita nggak pakai lakin ya, atau nggak pakai eh, huruf yang untuk istidrok, tidak pakai lakin, tapi kita langsung aja sebut namanya ja Muhammadun Khalidun, ja Muhammadun Khalidun, misalnya kayak gitu ya. Setelah datang Muhammad, bukan tapi Khalid, maksudnya kayak gitu. Itu badalul ghalat. Nah, namun walaupun pengertiannya gampang, tapi untuk penentuannya dalam suatu kalimat itu agak susah, dikarenakan kita harus mengetahui konteks si orang yang atau si penulis yang menulis contoh ini itu maksudnya buat apa ya, apakah maksudnya adalah badal ghalat ya atau badal yang lainnya. Kalau dia mengucapkannya itu memang karena kesalahan, maksudnya membatalkan isim yang pertamanya, maka itu disebut dengan badal ghalat. Namun kalau tidak, maka bisa ke badal yang lain. Sebenarnya badal masih ada lagi yang lainnya, Bu ya. Ada juga disebut dengan badal, kalau ini kan badal ghalat ya. Ada juga badal, apa istilahnya? Badal eh, untuk seperti menggunakan seperti menggunakan bal atau lil idrop ya, lil idrop. Ya, namun ini agak susah untuk menentukannya, makanya kebanyakan penulis-penulis kitab nahwu yang menulis kitabnya untuk pemula, yang untuk orang yang baru belajar, tidak memasukkan badal tersebut dalam kitabnya. Nah, karena agak tricky juga untuk membedakannya atau agak susah.
untuk membedakannya. Nah, kita masuk ke contohnya dari muallif ya, dari Al-Imam Ibnu Jurum. Nahwu qaulika seperti perkataanmu ya qama Zaidun akhuhu. Qama Zaidun akhuhu. Afan qama Zaidun akhuka. Telah berdiri Zaid akhuka saudaramu. Nah, akhuka di sini itu menjadi badal ya, badal. Badal bagi Zaid dan ini termasuk dalam badal syai' minasyai' ya, badal syai' minasyai' atau badal kul min kul atau badal mutabiq. Nah, jadi ada tiga namanya, ada badal badal syai' minasyai' atau badal kul min kul atau badal mutabiq. Nah, kemudian selanjutnya wa akaltul rogifa sulusahu. Aku memakan roti sepertiganya. Ya, aku memakan roti tapi sepertiganya doang. Nah, di sini itu termasuk contoh dari badal ba'd min kul ya. Rogif itu rotinya itu keseluruhan kul ya, tapi sulusahu itu sebagiannya, sepertiganya. Itu sebagian. Ya, makanya contoh ini termasuk dalam contoh badal ba'd min kul. Kemudian selanjutnya nafa'ani Zaidun ilmuhu ya, telah memberikan manfaat Zaid ilmunya, telah memberikan manfaat Zaid ilmunya ya. Jadi ilmu di sini itu menjadi badal istimal karena sifatnya ma'nawi, sifatnya ma'nawi. Kemudian yang terakhir waro'aitu Zaidan al-farosa, aku melihat Zaid bukan al-faros tapi kuda gitu. Arota antakul, sebenarnya kamu pengen bilang al-faros ya. Di sini dijelaskan oleh musonif. Nah, makanya untuk membedakan badal golat ini agak susah. Ya, tapi eh, butuh penjelasan ya dari orang yang mengatakannya. Makanya di sini mualif arota antakul. Nah, kamu menginginkan untuk mengucapkan al-farosa. Kita pengennya ngomong al-farosa tapi keceplosan ngomong Z ya. Makanya kita cepat-cepat ganti dengan al-farosa. Nah, arota antakul, kamu pengen ngucapin al-farosa. Fagolita, maka kamu salah. Fa abdalta Zaidan minhu. Ya, kamu salah malah ngucapin Z, makanya kamu mengganti Z dengan Al-Faros gitu. Wara itu Zaidan Al-Farosa. Kalau istilahnya, kalau bahasa Indonesia kayak gitu mungkin ya. Eh, aku melihat Budi Maman gitu misalnya. Gitu. Salah. Jadi yang Budinya salah, ternyata yang dilihat Maman. Kayak gitu. Itu disebut dengan badal golat. Ya, Ro'a itu Zaidan Al-Farosa gitu. Ro'a itu Zaidan Al-Farosa gitu. Seperti itu ya. Baik, dan alhamdulillah kita telah uh, menyelesaikan mengenai bab tawabi'. Ya. Sebelumnya, apakah ada pertanyaan mengenai badal ini, Bu? Kalau sudah Enggak, jelas. Ustaz. Yang terakhir itu mungkin lebih cocok di percakapan aja ya, Ustaz ya. Iya, biasanya cuma di percakapan adanya. Ataupun kalau di tulisan tuh kayaknya agak susah ya untuk menentukannya. Makanya dulu Iya. apa namanya? Saya waktu ulangan itu disuruh tentukan ini termasuk badal apa. Nah, ini masalahnya ada banyak nih badalnya, bukan cuma badal golat doang ya. Ada badal yang apa namanya? Yang tadi untuk idrop ya. Ada juga badal yang eh, untuk seperti lakin istidrok gitu kayak. Intinya sama lah, mirip. Nah, makanya saya bingung nih, maksudnya semuanya bisa nih, bisa golat, bisa apa. Nah, ternyata itu dosennya ngasih soal kayak gitu buat ngejebak doang ya. Cuman biar ngetes siswanya paham atau enggak. Nah, intinya seperti itu ya. Kalau di tulisan saya rasa itu jarang ya. Cuman di percakapan aja. Cuman di percakapan. Nah, baik. Nah, setelah kita belajar mengenai tawabi, maka kita lanjut ke eh, marfu'atul asma yang berikutnya. Ya, nah, apa ini bukan awamil ya, tapi al badal. Ini badal. Apa ini bukan awamil, salah. Ini badal. Badal terbagi menjadi empat ya. Badal syai' minasyai' atau badal mutabiq. Contohnya qama zaidun akhuka, atau badal ba'd min kul. Contohnya akal turogifa sulusahu.
Kemudian badal istimal, contohnya nafa'ani Zaidun ilmuhu. Kemudian badal ghalat, contohnya ra'aitu Zaidan al-farasa. Ini ringkasannya. Nah, selanjutnya nah kita masuk ke mansubatul asma ya. Kita telah selesai membahas marfu'atul asma, kita lanjut ke mansubatul asma. Ya, dan ini yang paling banyak ya, yang paling banyak. Kalau marfu'atul asma cuma 7 ya. Ya kayak fa'il, naibul fa'il, mubtada, khobar, isim kana, khobar inna sama tawabi. Ya, kalau mansubatul asma ini bisa sampai 12. Bisa sampai 12 macam. Nah, insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Nah, Taib. Kalau tidak ada yang ingin tanyakan, kita cukupkan sampai sini pertemuan kita. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya segala khairan.